Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, tadi kami sudah melakukan diskusi, bahkan sampai berdebat dengan si Triuni Slayer dan Ustadz Wafi. Ya, kalian sudah melihat dan menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata kawan, di dalam debat itu si Slayer menantangin, ya kan? Dia mengatakan, Yesus banyak melakukan perumpamaan. Jikalau bisa kalian temukan pernyataan murid-murid Yesus mengatakan ya kami mengerti tentang perumpamaan itu, maka saya siap meninggalkan Islam dan siap dibaptis katanya. Kita saksikan dulu kawan-kawan videonya sebagai berikut ya. Aduh. Ini gawat ini si apa ini ya, si Truny Slayer ini, si Kelvin ini namanya Kelvin kawan. Ini detik-detik di mana saya menuntut pertanggungjawaban dari dia ya. Kita saksikan dan dengarkan dulu. Kita semua untuk masuk dalam room ini. Terima kasih kepada Farhan yang sudah moderator. Terima kasih kepada Ustadz Wafi. Terima kasih kepada Sikores. Tetapi hari ini saya tetap akan menuntut Sikores untuk mewujudkan ucapannya bahwa dia harus meninggalkan Islam dan kembali kepada Kristen, bertobat. Kenapa? Kalau dia tidak melakukan itu, dia punya Tuhan, dia makan sumpah sendiri. Demi ini ayatnya saya ambil Matius 13, ya ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama pukat. Jadi ini perumpamaan ya. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya di ayat 51. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Mengerti tentang apa? Tentang perumpamaan ini. Jadi dia tidak ada cara lagi untuk bertawa-tertawa tertiwi. Itu hanya menutupi kebohongannya saja. Saya memang sudah tahu bahwa tipe-tipe kalian tidak teliti membaca sesuatu. Tapi kalau saya dari dulu, bahkan di dalam debat tatap muka dengan Moko Ginta, saya bilang, jikalau kau bisa menemukan satu ayat, saya akan mualaf. Itu akan saya lakukan kalau bisa. Dua hal waktu itu saya tantang, sampai sekarang saya terima. Siapa yang bisa membuktikan, saya akan menjadi mualaf. Tetapi kalau kalian hanya omongnya saja besar, congornya besar, ya. Dan kalau di dalam Quran, apakah ada perumpamaan? Ada. Allah SWT juga membuat perumpamaan. Ya, jangan kalian bilang nggak ada ya. Sayang tadi Ustadz Wafi tidak banyak bicara tentang azar itu. Kalau perumpamaan, ya. Nah, kawan-kawan, di situ kelihatan bahwa si Kores nantangin ya, jikalau ada ayatnya murid-murid Yesus mengatakan ya kami mengerti, dia siap mengikut Yesus ya. Maka saya bukakanlah ayatnya ya, Matius 13 ayat 47 sampai 51. Itu tidak bisa lagi dia menghindar kawan. Karena di ayat 47 Yesus membuat perumpamaan baru. Dan di ayat 51 Yesus bertanya sesuai yang seperti plok, percis sekali seperti apa yang diucapkan. Ada enggak Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kalian mengerti perumpamaan ini? Dan murid-murid menjawab, ya kami mengerti. Pas kawan. Tetapi ya begitulah kalau kaum keledai. Bagi mereka janji itu hanya tinggal janji. Sinandar dulu jikalau ada di dalam Injil dikatakan Theos, murid-murid mengatakan Theos sama Yesus, maka saya siap dibaptis. Zulkifli juga kemarin mengatakan jikalau ada ini saya siap dibaptis. Ya mereka ini hanya gadang omong saja kawannya. Nah kita lihat pembelaan daripada si Truny Slayer. Apa yang dilakukan orang ini kita lihat. Dia mulai melakukan namanya jurus ngeles. Sebentar ya, ini saya sudah selesai. Dia lagi bicara. Iya. Jadi untuk layar Rudi mohon dicoba lagi ya, karena gue ini udah pengen banget, aduh gimana ya rasanya nih supaya dibaptis gitu kan di kolam renang termahal di Indonesia, di mana ke dicari gitu tempatnya. Nah itu dicari aja dalilnya gitu, seperti apa yang gue minta. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu tayangan ulang mengenai, loh kok gue malah buka ini. Ya, ini tayangan ulang mengenai ucapan si Kores ya. Dia buka kembali tayangan ulang itu. Kita dengarkan apa yang dikatakan dia. Nah kita lihat dulu di sini ya, Lai. Nah di sini perhatikan. Yesus. Bukan. Ini dia masih mengatakan jawaban dia ya. Kita lihat. Terus ketika dia berumpama,
Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya, bla 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 bla. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu. Lihat, perhatikan, Yesus ngasih perumpamaan. Orang-orang Ya. bingung. Dia membuat ayatnya hanya Matius 13 sampai 28. Sementara yang saya bahas Matius 13 ayat 47 sampai 51. Lihat ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini Yesus ngomong berjaga-jaga dan waspada terhadap soal lagi orang Farisi Saduki. Izin, Mengapa kamu 4751 coba bahas 4751 izin. Nanti. Mengapa kamu kerjakan soal tidak ada Bang roti? Rudi, tolong Ini kan kembali. 5 menit. Ini Ya, waktunya silakan. tim muslim Iya, ya. Ya. Tolong. Maksudku karena dipotongnya di situ, sayang Ya, sekali. enggak. Aman. Ini hak dari tim muslim ya. Siap, Akan ke silakan. distract. Silakan Agus Layar. Emosi dia. Aku nggak emosi. Oh iya, siap. Oke, 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bak roti kamu kumpulkan, bla 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 bla. Nah ini kan Yesus marah ini, nggak ngerti ini orang-orang. Yesus ngomong apa? Lihat ini banyak banget ini kan perumpamaan. Sama di sini juga nanti dibilang mana tadi? Ini udah. Nah ini juga ya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti, nggak ngerti mulu. Ini banyak banget tumpah-tumpah lusinan orang-orang nggak ngerti Yesus ngomong apa. Sekarang kita lihat yang tadi di sini, yang layar Rudi bawa ya. Nah di sini, perhatikan di sini kan. Ini kan ya Matius 13 ya. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat. Perhatikan, ini seumpama pukat, ini jawabannya. Ya iya muridnya ngerti. Coba kalau Yesus konsisten ngomong kayak Ya, dia mau mengatakan kawan, ini demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat. Ini perumpamaannya seumpama pukat, ini jawabannya katanya. Jawabannya bukan begitu ya kawan-kawan ya. Jadi kelihatan dia mau ngeles. Ini seumpama pukat, ya jelaslah murid-murid mengerti. Dia tidak mengatakan itu tadi perasaannya. Tantangan dia apabila Yesus membuat perumpamaan, ada murid-murid dan ditanya Yesus, apakah kamu mengerti perumpamaan ini? Mereka menjawab, ya kami mengerti, saya siap dibaptis. Kita lihat, diputarkan dia jadi videonya kawan. Ada itu di awal ya, saya malas memutarkannya karena dia sendiri yang memutarkan. kayak gitu mengenai kerajaan surganya. Nah sekarang pertanyaan gua, perhatikan. Nah kita udah kunci ya. Nah ini nih, lihat, dengerin apa yang gua omong, agama, selamat datang di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang. Nah, lihat ya, pertanyaan dari Kores sekarang. Ini di menit-menit awal kami mulai diskusi, dia membuat pertanyaan ini. Dengar baik-baik, hanya orang bodoh, orang sinting yang mau lari lagi dari kenyataan. Ya, seolah-olah nggak tahu kalimat. Dengar ya. Di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Nah, di mana murid-murid mengatakan, ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Itu tantangannya kawan. Ya, apa yang dilakukannya lagi kita lihat, jikalau bisa. Sebentar ya, diteruskan. Ajar, selamat datang di kebenaran. Nah, ingat ya, di mana sebentar, apa tadi? Sorry. Saya agak lupa ini. Nanti bisa kalian rewind lagi pertanyaan itu ya, ntar. Di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang. Di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Nah, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Di mana murid-murid ngomong, ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Maka saya bukakan kepada dia itu dari Bible. Sebentar ya. Dari Bible kawan. Nah ini. Jadi orang ini memang mulutnya licin sekali ya kawan-kawan ya. Matius. Matius 13 ayat 47. Ya, lihat sini. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat, ya. Yesus membuat perumpamaan, hal kerajaan itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu akan diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik dan ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan yang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya ini?
Semuanya itu apa perumpamaan itu kan? Artinya seperti yang diminta si Kores. Harus ada kalimat ini. Mereka menjawab, ya kami mengerti katanya. Jadi si Kores ini kawan, aduh sudahlah. Kita ulang sekali lagi ya. Nah ini. Sudah jelas-jelas itu ucapan si Kores kawan ya. 16:24, 16. Ini saya mundurkan dikit. Ini ucapan si Kores. Tuh, mengenai kerajaan surganya. Nah, sekarang pertanyaan gua perhatikan. Nah, kita udah kunci ya. Nah, ini nih, lihat. Dengerin apa yang gua omong. Agama, selamat datang di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang. Di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Biar selamat datang di kebenaran. Jadi kalau cuma kami mengerti itu sudah ada penjelasannya yang nggak bisa lah. Sekarang ditambahinnya lagi kalimat penjelasannya kan. Inilah yang saya bilang, omongan itu besar tapi isinya nol kawan. Kenapa? Karena goblok. Namanya keledai itu sudah dibuatkan. Sok-sok omong besar, sok-sok hebat, sok-sok mengerti semua kitab suci orang lain. Sok-sok ngulas-ngulas, begitu dihantam bingung ya kawan-kawan ya. Nah, coba saya carikan ucapan dia di menit-menit awal ya. Oh, siapa ini enggak menampilkan ini si Baluhab tadi itu ya. Nyesal pula aku mengambil dari video dia ya. Karena di video dia enggak ada pula dibuatkan si Baluhab ini ya. Aneh-aneh aja dia itu. Bahkan sempat hilang pula dia. Oh, coba dari punya siapa aku ambil ya. Ada si kalimatnya. Ya, Farhan. Siapa tadi nama Syekh Farhan ini? Oh ini Farluk. Siapa si Farluk namanya? Sabar ya kawan-kawannya aku carikan. Ini masih ada kawan. Enggak bisa dihapus. Bang, sudah mereka hapus kawan. Enggak ada lagi nih. Bah, sudah langsung mereka hapus ini. Gawat juga orang nih. Main cepat. Bah, sudah enggak ada lagi di si Farhan ini ya. Mereka langsung hapus kawan untuk menyelamatkan si Kores. Di tempatku sudah kurekod itu. Enggak bisa ya kawan-kawannya, stop screen. Sebentar. Aku tampilkan dulu ya. Sudah enggak ada lagi di share Farhan ya. Bang Stratria dan Farhan 18 menit yang lalu. Ini 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Sudah enggak ada lagi. Apa ini? Coba ini. Sabar ya. Sepertinya mereka ini apa ya, kayak main kucing-kucingan ya. Kalau sudah I'm just stressed out. I'm trying to balance all that comes with 3, 2, 1. Sabar ya. Makanya jangan sok-sok menantang ya. Orang ini sukanya begitu kawan. Begitu diiyakan mereka ketar-ketir. Yusufnya. Oh ya masih ada. Sabar ya. Aku cari dulu. Ini tadi ya. Kalau nggak salah aku ini tadi. Sabar ya. Ini Kores. Aduh. Si Kores. Makanya gaya itu jangan selangit lah kawan. Slow aja. Tapi laju ya. Jangan selangit, sok-sokan segala macam. Ini dia ini. Sabar ya. Dia ketika selesai menjelaskan ini kawan. Ini. Ya, kita dengar ya. Kita dengar. Di Perancis ini ada pembantaian yang dilakukan. Nah, ini Massacre of Poissy ya. Jadi ini wilayah yang dijadikan sebuah pembantaian. Karena apa? Karena Yesus. Dua-duanya nyembah Yesus. Ini terjadi. Dan ini adalah konsepnya bukan politik ya. Ini agama. Selamat datang di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang. Di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Harus ada itu. Kalau ada gue masuk Kristen deh. Jelas ya. Kita ulang sekali lagi ya kawan-kawan ya. Jelas pertanyaannya kan? Lihat pertanyaannya 38.
38, 19. Ini kita ulang. Ini terjadi. Dan ini adalah konsepnya bukan politik ya, ini agama. Selamat datang di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang. Di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Harus ada itu. Kalau ada gue masuk Kristen deh. Nah, Kalau ada gua masuk Kristen nih, di mana pernyataan murid-murid Yesus kan, ya Yesus menyampaikan perumpamaan dan murid menjawab, ya Yesus kami mengerti. Kan begitu kawannya. Dan itu sudah saya jawab dan dia akhirnya ketar-ketir ya kawan-kawannya. Kita ulang sekali lagi kawan. Ini penting sekali kawan. Sabar ya, jangan apa dulu. Ini ulang. ini terjadi. Dan ini adalah konsepnya bukan politik ya, ini agama. Selamat datang di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang. Di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Harus ada itu. Kalau ada gue masuk Kristen deh. Nah, silahkan. Oke, kita jawab. Karena Yesus bertanya di sini, mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Kutunggu kau Kores. Jangan mulut kau besar kali Kores. Ya, stop. Jangan banyak kali cingkunek kau ya. Di Matius 13 ayat 51 ya. Kubal balik kau Kores ya. Nah, sekarang kalau kau itu kita lupakan. Aduh kawan-kawan. Makanya jangan terlalu gampang kali mencabar sesuatu ya kawan-kawan ya. Akhirnya apa ya, seperti si Kores ini ya kawan-kawan ya. Ya sudahlah kawan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tidak usah berharap dia menjadi pengikut Yesus. Biarlah dia tetap pengikut namus. Sampai jumpa. Salam sang debater. Nanti kami malam di sini pemuritan. Mungkin saya malam nggak live ya. Jadi mohon maaf. Kalaupun live sudah jam 9 ke atas. Sampai jumpa. Salam sang debaters.